Tim kuasa hukum Gubernur Papua, Lukas NMB menilai pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal dugaan korupsi ratusan miliar rupiah yang dilakukan kliennya hanya opini. Tim kuasa hukum Lukas NMB Stefanus Roy Rening sangat menyayangkan pernyataan yang dikeluarkan Mahfud MD bukan pro justisia karena menyangkut nama baik gubernur. Dia berharap agar Mahfud MD menghentikan upaya yang mengganggu kenyamanan. Roy menyampaikan tim kuasa hukum Lukas NMB hanya tetap fokus pada penyidikan KPK atas kasus yang disangkakan, yaitu dugaan menerima gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Kita menyayangkan bahwa kok statement-statement yang dikeluarkan itu bukan bagian dari pro justisia. Belum, masih opini, masih butuh pendalaman, masih butuh kerja-kerja penyelidikan, masih butuh dirumuskan dulu perbuatan apa yang terjadi. Setelah itu baru dicari siapa pelakunya. Dari penyelidikan ke penyidikan ini belum terjadi. Kita menyayangkan Bapak Mahfud, Menteri Menko Polhukam, memberikan statement-statement yang di luar pro justisia. Apalagi ini menyangkut nama baik Bapak Gubernur Papua. Ya, oleh karena itu kami. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB, kita sudah terhubung dengan PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri. Selamat siang, Pak Ali. Selamat siang, Mbak Putri. Iya Pak, kapan KPK ini akan kembali memeriksa Lukas NMB? Iya, jadi informasi yang kami peroleh, tersangka akan dipanggil kembali ya untuk dilakukan pemeriksaan di hari Senin tanggal 26 September 2022 dan saat ini surat panggilan sudah dikirimkan kepada yang bersangkutan maupun penasihat hukumnya. Dan dari informasi ya di media, penasihat hukumnya juga sudah menyampaikan di beberapa pemberitaan telah menerima surat panggilan dimaksud. Oleh karena itu, tentu kami berharap kepada tersangka ini, yaitu Pak LE, agar kooperatif hadir memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK nanti pada tanggal 26 September 2022 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, karena tentu ini merupakan kesempatan yang bersangkutan untuk bisa menyampaikan langsung di hadapan tim penyidik KPK, karena kami juga membaca beberapa pemberitaan, banyak narasi yang dibangun oleh penasihat hukumnya, dan saya kira narasi-narasi yang dibangun di luar kemudian pemeriksaan oleh tim penyidik KPK tentu tidak menjadi alat bukti ya, tidak bisa menjadi sebuah alat bukti. Oleh karena itu, agar menjadi alat bukti, yang artinya mereka membantah apa yang telah KPK miliki, ya harus dilakukan di hadapan tim penyidik KPK, begitu. Ya Pak Ali, waktu pemanggilan pertama itu sempat mangkir dengan alasan apa dan di mana? Apakah dipanggil di Papua, apakah di Jakarta saat itu? Iya, untuk pemanggilan pertama kan sebagai saksi ya Mbak Putri, dan itu dilakukan pemeriksaan rencananya di Polda Papua di Jayapura ya, namun memang ada konfirmasi dari tim penasihat hukumnya tidak hadir di dalam pemeriksaan sebagai saksi pada saat itu. Dan justru kemudian penasihat hukumnya menyampaikan kepada publik terkait dengan nama LS sebagai tersangka, begitu. Jadi munculnya kemudian LS sebagai tersangka kan memang bukan pengumuman resmi dari KPK, karena berulang kali kami sampaikan KPK hanya akan menyampaikan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu pada saat penyidikan cukup dan kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, begitu ya. Sehingga saat ini kami pun belum dapat menyampaikan materi penyidikan, karena tentu itu adalah bagian dari strategi dan informasi yang dikecualikan, sehingga nanti pada saatnya pasti kami akan sampaikan seluruh hasil dari proses penyidikan dimaksud. Baik. Namun pada prinsipnya segala informasi dan data yang berkembang di masyarakat dan di beberapa media, kami pastikan KPK terus kembangkan ya informasi dan data, baik itu dari PPATK ataupun dari yang lainnya, begitu. Baik, nah pemanggilan kedua kali ini apakah di Papua atau di Jakarta Pak? Untuk pemanggilan yang kedua ini dipanggil dengan statusnya sebagai tersangka dan akan dilakukan pemeriksaan di Jakarta ya, di Gedung Merah Putih KPK.
Tuh, Di Mbak. Jakarta, baik. Kalau mangkir lagi, apakah KPK akan jemput paksa? Iya, mekanisme jemput paksa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana memang sangat dimungkinkan dan dibolehkan ya secara normatif bagi saksi ataupun tersangka yang kemudian dipanggil oleh tim penyidik KPK tetapi mangkir. Nah, pengertian mangkir di sini adalah ketika saksi ataupun tersangka telah menerima surat panggilan dari penegak hukum, namun kemudian tidak konfirmasi sama sekali alasan ketidakhadirannya, begitu ya. Ya, harapan kami tersangka dan penasihat hukumnya hadir langsung di Gedung Merah Putih KPK untuk bisa dilakukan pemeriksaan ya. Kami juga belum mendapatkan informasi sejauh ini secara resmi dari pihak penasihat hukum maupun tersangkanya. Nanti seperti apa yang bersangkutan akan hadirkah atau tidak. Tapi sekali lagi harapannya hadir karena sekali lagi ini adalah kesempatan bagaimana kemudian di dalam hukum acara pidana itu kan sebagaimana kemarin disampaikan ya oleh salah satu pimpinan Pak Alex begitu ya, ada pembuktian terbalik begitu ya. Kesempatan untuk membuktikan sebaliknya kami persilahkan karena memang di dalam hukum acara pidana khususnya tindak pidana korupsi ketika membuktikan pasal 12 huruf B besar dugaan penerimaan gratifikasi itu ketika nilainya di atas 10 juta itu silahkan dibuktikan oleh pihak penerima gratifikasi begitu ya bahwa itu adalah bukan suap begitu sehingga kehadirannya tentu menjadi sangat penting bukan kemudian membangun narasi di ranah ataupun di ruang-ruang publik begitu. Baik, terima kasih banyak informasinya, penjelasannya. Bapak Ali Fikri selaku PLT juru bicara KPK. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Putri.